Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian. Kita bertemu lagi dalam podcast T Education. Kali ini kita akan berdiskusi tentang hukum dan teknologi kekinian. Sebelum kita berbicara tentang hukum dan teknologi kekinian, alangkah bagusnya kalau kita diskusi terlebih dahulu tentang hukum dan perkembangan zaman. Jika berbicara tentang hukum dan perkembangan zaman, ada pertanyaan yang sangat sederhana kawan-kawan sekalian. Sebetulnya dalam perubahan sosial, dalam masyarakat itu sendiri, posisi hukum itu ada di mana? Apakah mengikuti perkembangan zaman yang ada, atau hukum justru memimpin adanya perubahan zaman? Sebagaimana kita tahu bahwa seringkali hukum diartikan bahwa hukum itu mengikuti perkembangan zaman. Artinya adalah ketika ada perubahan terhadap sesuatu, maka hukum juga mengikuti perubahan tersebut. Tapi tidak jarang juga ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum ada di depan, yang artinya hukumlah yang memimpin adanya perubahan atas sosial, atas masyarakat atau zaman itu sendiri, atau dikatakan sebagai law as social engineering tool, atau hukum sebagai sarana perubahan sosial. Ada pendapat yang sangat menarik kawan-kawan sekalian. Para begawan hukum kita, Profesor Mukhtar Kusmatmaja pernah mengatakan bahwa law as social engineering tool, sebagaimana teori yang diturunkan dari Roscoe Pound di Amerika, yang mengatakan bahwa hukum tidak selayaknya ada di belakang, bahwa hukum seharusnya ada di depan untuk memimpin adanya perubahan sosial itu sendiri. Pendapat ini tidak salah ketika mengatakan bahwa hukum harus memiliki ciri visi yang ke depan. Hukum tidak boleh tertinggal dari masyarakat, yang artinya hukum harus menjadi pioner atas perubahan masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh begini, ada ilustrasi yang sangat sederhana yang seringkali ketika saya sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa, yang ceritanya seperti ini. Ketika ada jalan yang berlubang, seringkali menunggu orang terjatuh terlebih dahulu, baru kemudian dipasang hati-hati ada lubang, atau dipasang tulisan terlebih dahulu supaya orang tidak terjatuh. Faktanya adalah seringkali kita melihat ada rambu-rambu yang dipasang setelah banyaknya kejadian di situ. Hati-hati rawan kecelakaan. Setelah banyak kejadian kecelakaan, baru dipasang rambu-rambu tersebut. Kenapa rambu-rambu tidak dipasang sebelum kecelakaan terjadi? Karena paradigmanya adalah hukum mengikuti perubahan masyarakat. Paradigmanya adalah bahwa hukum mengikuti apa yang terjadi di masyarakat, sehingga aturan atau hukum itu sendiri muncul setelah adanya perubahan masyarakat. Sehingga hukum dan perubahan sosial atau hukum dan perubahan masyarakat seringkali disalahartikan bahwa hukum harus berada di belakang, sehingga hukum selalu tertinggal atas adanya perubahan masyarakat. Menurut pendapat Mukhtar Kusmatmaja tidak demikian, bahwa hukum seharusnya ada di depan, tidak di belakang, sehingga hukum harus menjadi suatu rumusan visi jauh ke depan. Kita ambil contoh misalnya, KUHP yang dimiliki Indonesia saat ini merupakan peninggalan dari Belanda. Tidak kita pungkiri bahwa Belanda ratusan tahun yang lalu telah memprediksi kira-kira perbuatan pidana mana yang akan masih terus relevan sampai 50 tahun ke depan, bahkan mungkin di Indonesia kasusnya sampai 100 tahun ke depan. Tidak jarang kita lihat dalam pasal-pasal dalam KUHP tersebut ada rumusan yang memang seharusnya sudah tidak berlaku lagi, atau aturan tersebut sudah tidak cocok dengan kondisi sekarang. Tapi ada juga rumusan dalam pasal KUHP tersebut yang kondisinya masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Nah, sebelum kita bicara tentang hukum dan teknologi kekinian, ini yang kita perlu bahas terlebih dahulu. Sebetulnya posisi hukum ini ada di mana di Indonesia? Apakah di belakang perubahan masyarakat atau hukum yang mengawali adanya perubahan masyarakat? Kalau kita lihat kawan-kawan sekalian, ada perbedaan corak, ada perbedaan karakter antara hukum yang diciptakan pada era-era terdahulu dengan era-era saat ini. Dulu hukum di era-era Orde Baru sifatnya jangka panjang. Kita masih ingat betul bahwa Profesor Mukhtar Kusmatmaja merupakan salah satu kepercayaan era pada saat itu yang mencanangkan bahwa hukum sebagai sarana pembangunan. Artinya kalau kita masih ingat dulu ada pembangunan 5 tahun sebagai bagian dari visi Indonesia era tinggal landas di tahun 90-an, bahwa hukum diciptakan memang memiliki visi yang jangka panjang, minimal 30 tahun usianya. Hukum yang diciptakan saat ini akan
akan masih relevan untuk keadaan di 30 tahun yang akan datang. Tapi di era-era setelah era itu, hukum menjadi sangat singkat berlakunya. Diundangkan saat ini, 2 tahun berikutnya direvisi dengan alasan adanya perubahan kondisi. Diundangkan saat ini 5 tahun bahkan mungkin 10 tahun ke depan sudah berubah 2-3 kali karena adanya perubahan kondisi yang ada di masyarakat, sehingga boleh dikatakan hukum selalu tertinggal karena masyarakat telah berubah terlebih dahulu, hukum mengikuti kemudian. Kalau kita mengikuti pendapat dari Profesor Mokhtar Kusumaatmadja, maka tidak demikian kondisinya. Seharusnya hukum masih menjangkau kondisi sampai 20 atau bahkan mungkin sampai 30 tahun yang akan datang. Baik kawan-kawan sekalian, ketika hukum dipatok ada di belakang, hukum tidak menjadi sarana visioner untuk merubah masyarakat itu sendiri, maka hukum akan selalu keteteran untuk mengikuti perubahan masyarakat yang ada. Tapi ketika hukum ini dipatok sebagai perubahan masyarakat, artinya masyarakat ini mengikuti aturan hukum yang ada, maka hukum akan selalu terus di depan. Masyarakatnya yang mengikuti perubahan tersebut. Dengan demikian, rumusan dari hukum harus bersifat futuristik atau bersifat jauh menjangkau visi ke depan. Nah, jika kita bandingkan dengan teknologi informasi yang saat ini berkembang, maka kondisinya justru terbalik. Bahwa hukum yang kita atur saat ini, hukum yang kita pakai saat ini cenderung tertinggal, kawan-kawan sekalian. Nah, apa kaitannya antara hukum dengan teknologi informasi? Bahwa hari ini kita berdiskusi, ini pun hasil dari teknologi informasi. Media pembelajaran yang saya pergunakan bertahun-tahun yang lalu, itu pun bagian dari perubahan evolusi atau perubahan dari teknologi informasi. Tahun 2005-2006, waktu itu masih ngetren blog. Saya menggunakan blog sebagai media pembelajaran sampai tahun 2011. Hampir 6-7 tahun, blog masih menjadi satu media yang sangat cukup untuk media pembelajaran. Pada saat itu LMS, Learning Management System, masih belum sekompleks saat ini, sehingga ketika mahasiswa diminta untuk mencari bahan kajian dari blog yang saya share misalnya, itu sudah futuristik pada saat itu. Tapi lambat laun media blog menjadi tertinggal saat ini. Kemudian tahun 2011 saya bergeser ke media sosial. Saat itu ada Facebook, ada Twitter, ada dulu Friendster ada. Itu saya pakai sebagai media pembelajaran. Beberapa konten pembelajaran saya unggah di situ, kemudian penilaian pembelajaran pun saya unggah di situ, sehingga mahasiswa selain LMS yang dipergunakan secara resmi di kampus-kampus, menggunakan media sosial sebagai bagian dari pembelajaran. Ini pun bagian dari teknologi informasi. Nah, saat ini pun podcast juga kita pakai sebagai bagian dari pengayaan untuk media pembelajaran. Ini pun hasil sumbangsih dari teknologi informasi. Nah, ke depan kawan-kawan sekalian, teknologi informasi tidak hanya dipergunakan media pembelajaran, tapi seringkali media sosial, teknologi informasi dipakai bahkan sangat bersinggungan dengan bidang hukum yang ada. Nah, ini yang akan kita diskusikan hari ini, peranan hukum dan teknologi kekinian, kita menggunakan istilah itu. Karena kalau menggunakan istilah teknologi informasi sangat luas sekali, sedangkan istilah teknologi kekinian lebih cenderung untuk mudah dipahami, sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik kawan-kawan sekalian, dalam bidang apa saja sebetulnya hukum dan teknologi informasi ini bersinggungan? Sebetulnya sangat banyak sekali wilayah-wilayah hukum yang boleh dikatakan sampai saat ini belum menjangkau wilayah dari teknologi informasi. Walaupun ada juga hukum yang mempergunakan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Nanti akan kita diskusikan berikutnya. Nah, di dalam kajian teknologi informasi atau teknologi kekinian saat ini, hukum memiliki peranan yang boleh dikatakan agak tertinggal memang, kawan-kawan sekalian. Dalam bidang hukum bisnis, e-commerce atau transaksi elektronik sudah berkembang sejak 10 tahun terakhir. Tapi pengundangan di Indonesia tahun 2008 mulai diundangkan, tapi marak untuk dipergunakan teknologi informasi itu baru belakangan terakhir. Terlebih di era-era pandemi ini, penggunaan e-commerce sangat meningkat pesat, di mana orang pada di rumah semua, orang semua tinggal di rumah, sehingga yang dipergunakan adalah media e-commerce sebagai bagian dari proses jual beli, perdagangan dan lain sebagainya.
tidak jarang kita jumpai kawan-kawan sekalian di dalam transaksi elektronik, di dalam e-commerce, perdagangan elektronik, di mana para penjual dan pembeli tidak berjumpa secara langsung, kemungkinan besar terjadinya konflik hukum sangat tinggi sekali. Contoh, ketika kita membeli barang tertentu dengan hanya melihat review, melihat gambar, melihat videonya tanpa kita tahu barang aslinya, ketika barang itu sampai di tangan kita ternyata nggak sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita bisa komplain terhadap hal itu? Seharusnya bisa, karena apa yang ditawarkan tidak sesuai dengan apa yang kita peroleh. Tapi faktanya dalam bidang hukum, apakah ini merupakan bagian dari pelindungan konsumen, apakah bagian dari penipuan jual beli, atau bagaimana? Hukum terkadang tidak menjangkau itu. Yang sering terjadi kembali adalah penipuan. Barangnya tidak pernah ada, sehingga proses jual beli juga tidak pernah ada. Walaupun proses menjualnya seolah-olah ada, uang ditransfer, uang dikirimkan ada, tapi barang tidak pernah sampai kepada pembeli. Ini juga menjadi permasalahan hukum terkait dengan teknologi informasi yang berkembang di dalam bidang hukum bisnis atau hukum keperdataan. Dalam bidang hukum pidana sekarang, banyak sekali permasalahan-permasalahan hukum yang muncul dengan adanya teknologi informasi. Apa contohnya? Minggu-minggu terakhir ini kita sangat dikejutkan dengan penggunaan media sosial untuk perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Kalau kita simak podcast-podcast sebelumnya terkait dengan kejahatan dan tindak pidana, ada satu pembatasan kecil, sangat tipis sekali untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau merupakan tindak pidana. Sekarang, kalau kawan-kawan menyimak yang tidak akan saya sebut katanya di sini, hanya dengan satu kata saja, itu orang sudah dapat dikategorikan melakukan suatu tindak pidana. Kata yang belum tentu dianggap jahat oleh masyarakat, tapi kemudian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tersebar luas di media sosial. Ini pun bagian dari hasil teknologi informasi yang kalau kita salah dalam mempergunakannya bisa panjang urusannya. Bertahun-tahun yang lalu kita sudah diingatkan bahwa pencemaran nama baik pun juga marak terjadi melalui media informasi. Orang sekarang cenderung untuk mudah terprovokasi hanya dari konten suatu media informasi. Seringkali kita pahami bahwa di media sosial yang hanya berdurasi 15 detik sampai 30 detik atau mungkin 1 sampai 2 menit saja, tapi kita bisa menyimpulkan sesuatu, menjustifikasi sesuatu bahwa itu perbuatan yang salah, perbuatan yang jahat. Kemudian kita share, kita bagi beramai-ramai yang kemudian ternyata isinya bohong. Tidak demikian adanya. Itu cuplikan, itu hanya penggalan film yang ternyata kita tidak pernah konfirmasi, kemudian kita ikutan share. Yang itu membuat rakyat jadi, masyarakat jadi kisruh, masyarakat jadi tidak tenang, sehingga itu pun dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Sehingga belakangan ini selain masalah bidang keperdataan, e-commerce, jual beli, dalam hal hukum pidana teknologi informasi sangat menunjang. Teknologi informasi sangat ikut turut serta dalam meningkatkan mungkin angka kejahatan di Indonesia. Mulai dari kasus yang sepele sampai dengan kasus yang luar biasa seperti penghinaan, kemudian kasus pemberitaan bohong yang berdampak pada perundungan atau pembulian, sehingga teknologi informasi ketika tidak dipergunakan dengan semestinya akan berdampak pada urusan hukum, kawan-kawan sekalian. Kemudian kawan-kawan sekalian, undang-undang yang dimiliki oleh Indonesia saat ini terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan tahun 2008 dan telah direvisi, itu sudah menjangkau ketika ada permasalahan hukum yang ada terkait dengan media kekinian atau teknologi kekinian saat ini. Banyak sekali kita jumpai bahwa perundungan, cyberbullying, kemudian konten-konten yang seharusnya tidak perlu dimasukkan dalam media sosial, perjudian, dan lain sebagainya, ini menjadi permasalahan yang berlarut-larut. Mungkin kita ingat ya, sejak bulan puasa kemarin, video-video prank, video-video yang kontennya mungkin bermakna lucu bagi sebagian orang, ternyata berdampak sangat fatal bagi orang yang lain. Entah itu menurunkan martabat,
entah itu menghina suatu kelompok sosial tertentu dan lain sebagainya, yang proses penegakannya tidak berjalan maksimal, akibatnya ini terjadi berulang-ulang. Perbuatan yang hampir mirip walaupun tidak sama persis, tapi karena proses penjatuhan dan penegakan hukumnya tidak berjalan maksimal, akibatnya proses ini berulang kembali dan selesai hanya dengan permintaan maaf bermaterai. Selesai sudah. Nanti akan kita bahas dalam kajian tertentu tentang restoratif justice. Tapi hari ini kita tidak bahas tentang itu, kita bahas tentang hukum dan teknologi kekinian terlebih dahulu. Nah, tadi kita sampaikan di depan bahwa hukum itu seharusnya ada di depan. Hukum tidak di belakang, artinya hukum bersifat futuristik. Walaupun medianya yang dipergunakan ini menggunakan media teknologi informasi, tapi ketika kontennya, isinya ini sama dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang KUHP misalnya, maka ini bukan menjadi masalah seharusnya. Tapi faktanya sekarang teknologi informasi hanya sebagai alat, tapi kontennya, isinya tetap sama. Misalnya prostitusi, perjudian, kemudian pencemaran nama baik, penurunan martabat, penghinaan. Ini kan sebetulnya ada dalam KUHP umum, tapi medianya sekarang berbeda, menggunakan media teknologi informasi, kawan-kawan sekalian. Selain hal-hal yang telah saya sebutkan di depan, dalam hal e-commerce, dalam hal hukum dagang, dalam hal media sosial berkaitan dengan hukum pidana, teknologi informasi juga berperan dalam pengusutan perkara pidana. Sebagaimana kita tahu bahwa mulai bertahun-tahun yang lalu, media informasi atau teknologi informasi dipergunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam pengadilan untuk perkara-perkara tertentu. Dalam hal tipikor misalnya, penggunaan video conference yang dulu tidak pernah ada dalam persidangan manapun di Indonesia, sekarang diakui. Sekarang dengan adanya pandemi ini, kita dibukakan bahwa ternyata teknologi informasi sangat berperan dalam berbagai bidang. Selain menimbulkan ekses atau dampak yang tidak dikehendaki, misalnya tadi ada permasalahan penipuan dalam jual beli, ada masalah perundungan, ada masalah lain sebagainya dalam hukum pidana, ternyata teknologi informasi juga memiliki dampak yang signifikan dalam hal proses penegakan hukum pidana. Sebagai contoh, tadi saya katakan bahwa teknologi informasi dipergunakan sebagai alat bukti di dalam perkara-perkara tertentu dalam hukum pidana. Selain itu, tahun 2019 Mahkamah Agung telah menetapkan proses perkara perdata, administrasi negara, dan lain sebagainya dapat pendaftaran dan persidangannya pun dapat dilakukan secara online. Kemudian dengan kondisi pandemik tahun 2020 awal kemarin, ada juga surat edaran Mahkamah Agung yang juga memutuskan bahwa perkara pidana pun dapat dilaksanakan secara online atau daring. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini sebagai bahan pemetik diskusi, kawan-kawan sekalian, bahwa ketika kita berbicara tentang peranan teknologi informasi, selain faktor dampaknya, selain faktor akses yang mungkin muncul dari teknologi informasi, kita juga bicara manfaatnya. Tapi kemudian diperluas lagi manfaat tersebut tidak hanya untuk hal-hal lain di luar bidang hukum, tapi dalam bidang hukum pun, khususnya dalam hukum pidana, teknologi informasi dipergunakan sebagai salah satu cara untuk penyelesaian perkara hukum pidana, yaitu dalam hal ini langsung dipergunakan sebagai persidangan. Memang betul bahwa ternyata kondisi pandemik seperti ini tidak boleh menghalangi hak para pencari keadilan, yang artinya walaupun kondisi pandemik, kasus tetap harus jalan. Apalagi untuk perkara-perkara yang sudah tidak mungkin lagi diperpanjang penahanannya, sehingga menurut surat edaran Mahkamah Agung tersebut, walaupun kondisi pandemik, tapi ketika perkara tersebut tidak bisa diperpanjang lagi, maka perkara tersebut harus tetap dapat disidangkan walaupun secara online atau secara daring. Bagaimana teknisnya? Diatur kejaksaan sidang di ruang kejaksaan, hakim sidang di ruang hakim, terdakwanya berada bersama dengan kejaksaan. Nah, ini yang menjadi perbincangan bersama, ada pro dan kontra. Kenapa harus dipaksakan sidang secara online? Dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 maupun nomor 1 tahun 2019 tidak pernah menyebutkan dalam perkara pidana dapat disidangkan secara online. Mungkin perkara perdata silahkan.
administrasi negara, silahkan. Tapi tidak pernah menyebut secara spesifik perkara pidana dapat dilaksanakan secara online. Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan bersama kawan-kawan sekalian. Ketika perkara pidana dilaksanakan secara online, walaupun banyak media menyebutkan tidak menemukan kendala berarti, tapi patut diduga kenapa Mahkamah Agung tahun 2018 dan tahun 2019 tidak menyebutkan secara spesifik perkara pidana diperbolehkan secara online. Kalau toh memang diperbolehkan, kenapa tidak disebutkan pada saat itu sebelum adanya pandemik? Kalau sekarang pandemik wajar karena kondisinya darurat. Tapi ketika kondisi darurat ini sudah tidak diperlukan lagi, Indonesia sudah memasuki era, kalau new normal sudah diganti istilahnya menjadi adaptasi kebiasaan baru, apakah sidang perkara pidana secara online ini masih tetap dapat dilanjutkan? Nah, ini yang jadi pertanyaan, banyak pro dan kontra. Banyak orang mengatakan, oh efektif, ternyata tidak menemui banyak kendala, sehingga perkara pidana pun dapat disidangkan secara online. Bagaimana dengan tujuan dari hukum acara pidana? Untuk mencari dan menemukan kebenaran material. Apakah dapat dilaksanakan, apakah dapat dicapai apabila persidangan dilakukan secara online? Tentunya banyak kendala yang mungkin muncul kawan-kawan sekalian. Kita tahu betul dalam hukum acara pidana, proses menilai saksi ini menjadi permasalahan yang vital. Kenapa demikian? Karena dalam hukum acara pidana, hakim akan menilai betul tidak hanya tentang apa keterangan saksi, tapi dari siapa keterangan tersebut disampaikan. Hakim juga patut menilai latar belakang background dari saksi yang memberikan keterangan di persidangan. Bagaimana kondisi kesusilaannya, bagaimana kondisi sosial dia di masyarakat, akan dinilai sebagai bahan dari penilaian hakim untuk menilai suatu perkara. Bagaimana sekarang dapat diantisipasi keterangan saksi itu betul. Bagaimana kondisinya ketika secara online saksi satu dengan saksi lainnya tidak berkomunikasi terlebih dahulu sebagaimana dilarang di dalam KUHP. Ini tidak terantisipasi. Tujuan utama dari persidangan secara online memudahkan memang untuk kondisi tertentu. Tapi apakah kemudian setelah kondisi ini dicabut, kemudian saksi atau persidangan online dalam perkara pidana masih tetap dapat dilaksanakan? Nah, dalam kondisi pandemik sekalipun kemarin saya boleh katakan dipaksakan untuk dilaksanakan. Walaupun mungkin ada kesulitan ketika harus memeriksa saksi, memeriksa terdakwa secara online. Karena dalam kondisi sekarang misalnya bagaimana interaktif tersebut dapat dilakukan. Memang dalam media-media tidak disebutkan bahwa ada kendala terkait dengan mungkin sinyal, mungkin juga kendala terkait dengan jaringan dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah menyebutkan teknisnya dalam pemeriksaan saksi itu menemui kendala. Tapi sebagaimana disampaikan tadi, kalau memang ini tidak menjadi kendala, kenapa Mahkamah Agung tidak mengizinkan pemeriksaan persidangan perkara pidana secara online sejak tahun 2018 maupun tahun 2019. Kenapa baru di era pandemik ini diizinkan? Artinya Mahkamah Agung pun sadar bahwa dalam perkara pidana sangat sulit untuk diperiksa secara online. Bagaimana menurut kawan-kawan sekalian? Sebagai pemantik diskusi hari ini, bahwa podcast kali ini adalah terkait dengan hukum dan teknologi kekinian. Kita tidak akan mempertanyakan, tidak akan memperdebatkan bahwa hukum pasti akan ikut ambil bagian dalam teknologi informasi. Convergence istilahnya, bahwa hukum harus berkesinambungan, hukum harus bersinggungan, hukum harus mengambil peran dalam teknologi informasi. Tapi yang menjadi pemantik diskusi kita hari ini adalah apakah persidangan perkara pidana secara daring dengan menggunakan teknologi informasi, termasuk diantaranya menggunakan alat bukti yang terkait dengan teknologi informasi, menurut kawan-kawan sekalian efektif dan dapat dipergunakan dalam kondisi Indonesia yang saat ini. Itu saja, tetap sehat selalu. Nanti kita akan bertemu di T Edu. Saya T Effendi, salam sehat, sampai jumpa.